sekali dua kali aja open mic. Tapi Nox dulu gue bilang. Yeah. Kalau nggak Nox kan doi ya kalem. lancar ke Direktur Mayora ya kan. Pagi-paginya ada wartawan nanya, harusnya kan lihat dulu bang ya. Pak ini subuh ada yang dibegal ibu-ibu, motifnya apa? Orang Depok bilang apa bang? Ulang tahun kali mas. Mas bisa pesen nggak asinan? Kirim kemana? Gue bilang gitu. Ke Malang, bisa nggak dikirim? Bisa-bisa aja sih bu, cuman pas sampai sana jadi pohon gue bilang. Mas Kici, kira-kira Mas Kici lucu apa kagak? Di kan lu yang ngelot bang, serius Gue digituin bang, gue rada kesel juga kan. Gue bilang gini, Mbak kalau mau lucu undang Mickey Mouse saya 10. Lupakanlah semua problema yang ada. Berikanlah aku satu senyum saja. Janganlah bersedih. Janganlah bersedih. Terima kasih Bu Bapak telah datang di pernikahan pera kami. Tepuk tangan buat Aduy Kicuy. Ini baru Asoy namanya Asoy. Asoy. Lagi lagu 90-an dong apa ya? Yang cowok banget, gondrong, melankolik, tapi tidak kehilangan sosok cowoknya. Pati Dosidin. Pakai baret. Masa pakai baret? Gondrong yang gondrong. Iya, gondrong. Tadi kan tato, satu senyum saja. Terus Ini bang, apa? Andiliani. Andriani, sanggupkah aku Sanggupkah aku hidup bersama denganmu? Sanggupkah aku hidup tanpa ada dirimu? Hanya waktu yang bisa jawab semua itu. Sampai kapan aku tak tahu. Rest in peace Andiliani, mantap. Semoga tenang di surga sana. Itu vokalis zaman Potlot yang paling fenomenal. Awal. Iya, awal. Saya awal. Zaman-zaman Armaulana bercoklat payung bareng sama Andiliani. Ya kan gue gigi kan orang di Potlot kan. Iya. Zaman-zaman Arman Judi Ager. Andiliani udah di Potlot. Iya bener. Andiliani udah di Potlot. Itu masih zamannya Mas Anang nyetemin gitarnya Pai itu. Ini kan lu sini kan masih inin Pai bang ya. Iya. Dong deng gitu. Lagi dong. Yang mana bang? Yang mana? Bayu. Apa sih ada rasa di Bayu hatiku. Erlangga. Bukan. Yang bikin buku. Iya, Erlangga. Bener dia. Oh ya. Biarkanlah ku genggam kasihmu. Lupakanlah segala prasangka. Hanya engkau yang ada di hatiku selalu. Hanya kau seorang Bayo, harusnya nama Bayu. Bayu, iya. Biar keren Bayo. Tapi Bayu kan ngeluarin 2 album tuh bang. Iya. Yang menurut gua cover albumnya keren banget bang. Oh iya. Modelnya di background sepatu tuh. Emang iya? Tapi warna kayak warnanya film Back to the Future. Emang iya? Ih, Bayo. keren Masa? banget bang. Orang kayak band bule gue liatin. Coba Bayo album. Iya, cuma sepatu dragon. Tapi beneran. Apa ya, Bud? Bayu. Kok country? Bayu country. Bayu Indonesia. Oh iya bener. Canggih kan? Iya bener. Mantep bang. Iya canggih. Pertama kali gue ngeliat Bayu, oh ini band luar negeri kayaknya. Pas gue liat band Indo. Sepatunya apa coba bang? Itu sepatunya. Keren kan? Kayak back Back to the Future. Iya, kayak gitu. Oh, Homipet. Hah? Homipet. Cubitus.
Oh, Neckerman nih. Yang diinjek nyala. Ini kayaknya LE Gear. Lagi dong baju lagi ini apa nih? Lagu yang mana tuh bang? Arwana. Nirwana. Arwana dong. Arwana nama ikan. Lirik laguku nanti bener Arwana nama ikan. Setulus sekian lama kabar darimu. Tak tahu di mana mengapa langsung rap aja. bila si kecil Panas. Tapi gimana Ci? Setulus hati ini ku serahkan kepadamu sebagai tanda cinta suciku untuk dirimu. Begitu tega engkau mempermainkan diriku. Ini engkau di mana? Anjay. itu bang yang pemain biolanya tuh Yang topi kebalik. itu kebalik. Iya, topi kangol. Dia paling ciri khas itu bang. Iya, tuh legend tuh. Legend. Kayaknya Soalnya gue hampir tahu semua dia pas ada apa namanya program Trans TV Ya. ngelenong nyok, nah dia yang main tuh. Wih, Iya. yang pakai baret kebalik kan? Aduh, tuh legend sih. Sambil ngelukis main biola. Ngapain? Bukan pelukis, masa pelukis juga. Kangol, dia juga di Alf Band, Nugi and the Alf Band Oh dia iya, tuh. dia juga tuh bang. Iya. Lagunya Nugi juga yang ini tuh. Oh, Beja bang, The Fly. Wah, coba. Yang mana? Na. Ku ingin terbang. Ku ingin terbang bersamamu. kunci gue lupa tuh. Lu ngapain ngajak? Kalau lu ngapain ngajak gua? Gila. Lu besar di lagu-lagu kayak gini, cuy. Iya, karena ini bang, lingkungan gue tuh, kampungan gue dengerinnya pada gitu-gituan semua. Oh, di Beverly Hills itu? Iya. Bukan. New Zealand Utara. Bahkan lingkungannya lagu-lagu kayak gitu-gitu semua bang. Nongkrongan biasanya lagu-lagu gitu kan? Iya. Tunggu deh cuy, lu kelahiran tahun berapa sih? 90 gue bang, masih muda. Tapi kan abang-abangannya bawain lagu gituan. Iya, karena kalau tahu Well Welly bang? Tahu, slang juga itu. Cikini Stone Complex. Iya, CSC. Dulu Well Welly punya band namanya No Limit bang. Oh, No Limit. No ya, Limit tahu. tuh gitaris itu tetangga gue. Oh. Namanya Robi Rahman tuh. Gue Yeah. sering main ke tempat dia. Jadi gue dicekokin lagu-lagu ya tahun 90-an semua bang. Oh, sama dia tuh. Protonema, Iya. Kidnap, Kid Katrina. Anang. Kamu kemana? Iya. Dulu ngambil vibranya dia dengan goyang kepala. Kepala deh. Sudah menemukan teknik vibra tuh. Iya bener deh, doang tuh Kidnap menemuin tuh. Katrina. Iya. Oh, gitarisnya CSC tuh tetangga lu? Bukan, jadi CSC punya vokalisnya kan Well Welly dulu ya kan. Nah Well Welly punya band No Limit, gitarisnya namanya Robi Rahman tuh. Di sebelah rumah? Sebelah rumah. Persis? Orang karena gue lupa chord, suka teriakan ke dia. Abisnya apa aja? Kece. Oh dia. No Limit Apa ya, lagu-lagu apa yang dicokokin selain itu tuh? Lagu luar apa lagu luar? Lagu luar. Yang dicokokin sama ini Bang Robi. Silent Kick kali ya. Gue Wih, pernah jadi namanya. yang Yang Silent Kick yang ini. Memang rada susah Silent Kick. Anjing berat nih. Nah, I love you. Love is on the way. I love you so much. Love is on the way. I can see it in your eyes. Na 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 na. Tuh baru mau pamer lo. Love is on the way. Na 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 in your eyes. Na 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 na. Terima kasih semuanya. Kalau waktu itu Panji gue mainin Firehouse. Firehouse, yang ini bang.
You know you everything for me. I could never see. Kemarin main tuh bang, Firehouse. Iya tapi vokalisnya udah beda. Udah beda, iya udah muda. Muda. Yang iya. aslinya sebenarnya yang khasnya yang dulu. Iya yang si dagang gangsing warna kan. Firehouse kan, maksudnya dia model-model glam rock tapi cintanya masih ada dia bang. Tapi kalau lu perhatiin ya, lirik-lirik lagu-lagu ballad pada tahun itu cheesy semua Iya tau. bang, cinta tapi keren bang. Iya, tapi kayak ya udah gitu. Iya. Kayak misalnya si Firehouse tuh gimana lagunya? You know you Bukan. everything for To me, I could never see Na, na, na. the truth. That's a Forever. Refnya gimana refnya? Na, 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 Without you, and I want you to know, baby, I never needed anyone before. I live my life for you. na, na, I wanna be my. Ya gimana sih cuy? Lu katanya gitaris cuy. Biasa. Lu nggak bawa majalah MBS sih? Iya. Adek Kayes. Cuy, lu mau minum apa cuy? Makan atau minum atau Ini aja bang. minum apaan? Apa nih? Kopi aja deh. Kopi. Kopi Iya. apaan? Kopi hitam juga boleh bang. Hitam muda, hitam tua nih. Ada dua emangnya. Hitam tua aja. Hitam tua. Oke. Iya. Mau makan? Makan nggak usah bang. Minum aja ya? Minum aja. Heeh. Kan udah ada kacang sama gorengan kan. Iya, silakan. Ih tangannya bagus tuh. Cuy, silakan cuy taruh gitarnya. Cuy, aduh ini. Iya. Gitaris dari sebuah band bernama Gledek. Tapi sebelum Gledek dia punya band hardcore. Namanya apa? Straight bang. Stray. Iya iya. DCHC. DCAC. Depok City, Hardcore. Widih. Never give up. Dulu waktu kita main hardcore in my mind, hardcore in my soul. Widih. For respect, for give back, HC generation. Pulangnya kita selalu bilang gini, brother, HC di jalan. Hati-hati. Itu hati-hati. Siapa? Abang-abangan hardcore. Thinking Strike. Thinking Straight. Iya. Siapa gitarnya? Adit Donald, Wawan Furi. Oh, emang udah Thinking Straight dulu? Belum. Oh enggak, dulu manajer deh. Iya. Manajer Thinking Strike. Cuman tatonya sini Thinking Strike deh bang. Siapa yang gitarisnya yang bikin band metal ya? Iya band metal. Iya kan? Si gitarisnya kan ganti-ganti tuh ada Bonar. Iya. drummer- Jikun, sempet Jikun ya kalau Bimbo kalau salah, Bimbo, Jikun. Gitarolis. Gitarolis. DCHC. Bawain apaan lo? Awal-awal belajar hardcore. Ini gue bawain lagunya At Crisis tuh bang. Udah langsung new school. Ini school Ecoside. Widih. Udah langsung ngedep. Ngedep dulu. Pengen bawain kayak yot-yotan cuman Youth crew. iya kita kagak masuk. Bukan kagak masuk, maksudnya kurang grigi gitu bang, ya kan? Iya, kurang jek-jek. Kurang jek-jek tuh. Justru gue sukanya youth crew. Modelnya kayak Discendant gitu bang. Iya, kayak Ignite, Oh Ignite. Spirit 84. Spirit 84. Ignite juga enak tuh bang karena Iya, Nonking. HC-nya bernada deh. Iya, Dia kan pernah ikut Indonesian Idol dulu. Kagak ada. Bareng Liodra masa tiba-tiba Liodra bawa Ignite. Gua pertama kali tahu hardcore itu dari abang-abangan Iya. abang-abang Oh, jadi tahun 93 atau 94 dia cekokin gua punk dan hardcore. Pertama kali Yang satu ada dua abang-abang buta, satu punk, satu hardcore. Yang punk tuh ngajarin cekokin si Social Distortion, Misfit sama Sex Pistols. Sex Pistol. Satu lagi Gorilla Biscuit. Brother Against Brother. Oh Brother Rikers. Rikers. Woi itu bener-bener. Dia apa namanya Rikers tuh ibarat kayak gangsta gitu bang. Iya. Yang desainnya Pistol-pistolan. Gue Rikers Warzone Juga suka. dengerin sih ya. Nah dulu waktu gue SMP, Pak SD gue lupa gitu. Lagi belajar ngedrum sama abang-abangan diajak ngeband. Bawain Rikers. Anjing itu kan
wah sulit ada Benar. anak bocah dia Iya. tapi itu pengalaman yang menurut gue kayak wah ini boleh juga nih. Tapi mungkin kalau di era lo bang udah ngebawain records gitu, Udah wah, keren. anjing bawain records nih Iya, gitu. udah keren. Karena dulu kan maksudnya ya sekarang lebih baik. Jauh lebih baik karena informasi kan gampang didapat. Iya benar. Sekarang anak bocah tahu band punk hardcore itu kayak udah lumrah aja karena Iya. kan semua bisa didapat gitu kan. Ya, menurut gue udah bagus sih. Kalau dulu kan kita kan kalau misalnya mau tahu-tahuan itu kan nongkrong. Iya nongkrong bang, nyari temen yang orang kaya kan bang. Wah, itu bener. Ini gue udah bilang beberapa kali ya. Yang bapaknya kerja di Baghdad kan. Aduh, gue bilang beberapa kali ya. Tanpa orang kaya, itu perkembangan hardcore, punk dan rock segala macam itu akan masuk Indonesia sedikit terlambat. Iya bener bang. Iya, karena orang kaya inilah yang akhirnya musik-musik itu tuh ada di Bener Indonesia. bang. Kalau nggak ada orang kaya, kayak orang kaya hardcore ya. Iya. Kita nggak ada koneksi tuh bang. Gak ada koneksi. Iya. Biasanya orang kaya ini kan entah itu bapaknya yang di luar negeri Iya. atau dia sekolah di luar. Nah. Jadi beli CD, beli majalah. Nah, itu tuh, Bang. Beli apa VHS, Betamax tuh Iya. video-videoan. Zaman dulu batu bang. Iya. Nah di sini kita tinggal kopi-kopiin CD-CD-nya itu. Iya. Nah kalau nggak ada orang kaya, perkembangan musik hardcore punk dan subculture itu tuh sedikit masuk, cuma sedikit lama lah. Ah benar. Paling kita lebih sering denger iklim kalau Aceh nggak masuk ya. Iklim Malaysia. iklim ekspedisi itu. Anjing ekspedisi. Wah itu Bang. Metallicanya Malaysia tuh. Iya, kita pernah ngeliat ekspedisi. Iya. Jujur Metallica banget sih. Aduh mak kawin kan aku. Kalau nggak salah judulnya ada lagunya judulnya CINTA kalau nggak salah. CINTA. Wah, pokoknya itu keren deh bang. Iya. Tapi emang rock Malaysia tuh Iya, iya. datang ke Indo menurut gue emang cukup buat gue gitu bang. Karena walaupun cinta-cinta tapi gagah gitu ya kan rock Iya, Malaysia tuh. Iya. Dan zaman itu kan kayak search. Wih, search Itu kan banget. masuk ke kita banget tuh. Manis di bibir. Oh, itu mah ini. Eksis. Eksis. Iya. Iya. Yang video klip main skate jatuh. Iya bener. itu belum dikasih lilin bangkunya bang. Sama ginian tapi simbalnya dikasih bedak. Iya. Asik. Bila kelihatan berdebu gitu Iya, ya. kayak berdebu. Rock Iya. Malaysia keren sih bang. Iya, tapi itu masa kecil gue juga kayak gitu juga tuh cuy. Iya. Abang-abangan sekitaran tuh kayak nyekok-nyekokin tuh musik-musik kayak gitu. Agak jauh. Malah gue pertama kali cekokin ya band-band rock dulu bang daripada HC. HC tuh mulai dengerin SMP lah HC. Iya. Tadi itu awal-awal tuh. Awal-awal tuh SD dengerinnya kayak Java Jive, Protonema kayak gitu. Wah seru-seru juga. Wah ini ngomongin Warzone ya. Lu kan tadi bilang suka Warzone kan ya? Oh Warzone ya. Gue tuh punya band namanya Social Distress sama Wancoy. Iya. Oh. Itu mas sosialisasi jangan ditanya bang. Kita juga tahu. Launching Speedfield kita datang bang. Oh gitu? Iya. Gue punya band gue udah ke drum kan. Wancoy vokal. Kita main Warzone. Aduh judulnya apa sih? Deng 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 ter. Ku tunggu di Manggarai. Nah kan ada jeda. Kalau hardcore kan dari yang didak tiba-tiba yang ding ding dang ding 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 dang ding ding. Itu kan osko-osko Iya, gitu kan. Tiba-tiba Wancoy nge-rap. Wih kapan apaan? Kagak ada Warzone nge-rapnya gue bilang. Tiba-tiba improve nge-rap. Iya bener sih. Emang visioner sih bang Wancoy itu bang menurut gue iya. Karena mungkin dia dengerinnya ini bang Dog Eat Dog. Oh yoi. Who the Kings. Iya. Dog Eat Dog awal juga gue dengerin tuh. Iya. Dia kan ya nge-rap lah. Nge-rap Meskipun juga, dia iya. bukan Dibilangnya hardcore juga sih. Hardcore rap kali bang ya. Iya, kayak bilangnya ini kali ya new metal gitu New kali metal, ya. iya. Kayak apa sih? Hip metal. Hip metal cuma Iya, mungkin cikal bakalnya kali ya. new metal yang lebih mendekatkan ke HC-nya kali bang ya. Iya, itu tuh Dog Eat Dog tuh. Kalau new metal yang kayak model kayak Korn gitu kan udah Udah rada yang ke metalnya kali. neng gitu Iya kan. rada ribet tuh kunci-kuncinya tuh ya. Tapi ngomongin geledek, lu siap gak ketika Wancoy suatu hari bilang sama lu gini, cuy, gue udah makin terkenal sekarang, melebihi Oza, Patra, dan lu. Gue mau keluar, gue mau solo karir. Gimana? Kalau sih belum siap sih bang. Karena pasti kalau dia sakit nggak ada nyariin tukang kerok bang. Aku di Solo kita main
Doi oleng bang. Oleng nih. Udah muntah-muntah pokoknya. Gua keluar tuh. Ada driver, gue tanya, bang bisa ngerokok nanti saya kasih gocap, gue bilang gitu. Oh bisa mas, kata gitu. Datang dikerokin sama dia, dikasih gocap, ya kan. Kasih makanan Riders Band bang, udah semua dibawa. Coca Bento semua, ambil aja mas udah. Baca jadi. Ih jamnya kuning sekarang ya. Iya. Dia yang panas dulu. Tapi jamnya gede bang, kayak jam abri ya. Tantan lumpur. Iya, tantan lumpur. Biasanya buat ngeliat musuh tuh. Si Wancoy gini. Nggak tahu kenapa gue pengen, mungkin di jalan gue cuy. Gue solo karir. Gue kan solo karir, meninggalkan nama Gledek dengan pakai nama gue sendiri, bendera gue sendiri, Wancoy. Tapi izin gue bawain lagu-lagu Gledek. Untuk solo karir gue gimana? Tapi gini cuy, karena gue solo karir kan gue butuh player. Nah gue minta lu Oza apa Patra ikut sama gue. Katanya Wancoy Ribbon. Wancoy Ribbon WR. Wah sampai gitu sih. Tai banget tuh, bilang nggak Wancoy nggak kayak gitu lah. Iya kayak gitu. Susah dia. Dia asoy nih bang. Asoy sama gue. Waktu kita main keluar aja, cuy. Ente mau extend nggak? Ada karaokean di Jogja. Berangkat gak bilang gitu. Asoy soalnya bang. Wah itu yang kejadian karaoke Jogja. Kan sebelumnya tuh sama Green Boys dulu. Iya. Dia extend karena tuh besokannya ada manggung sama Gledek hari Minggu. Iya hari Minggu. Yang tiba-tiba Mukti Entut naik. Ah iya bener. Bener gak? Wah itu anjing tuh lucu banget tuh. Itu lagu Angka dibikin versi Jogja. Beli sate kelatak Mas Adi. Iya bener. Pakai angka. Masuk gitu. SD ini pakai angka. Itu tapi emang relate sih bang tuh si Mukti ngomongnya begitu. Iya. Itu lu yang ngajak? Kagak, emang panitia nemuin kita sama Mukti. Entah kata panitia, Mas nanti Gledek featuring sama Mukti. Oh yaudah berangkat aja. Oh hari Mukti bukan? Bukan. Mukti Entut. Mukti Entut ya. Oke. Akhirnya jadi. Gledek ngebawain lagunya Orkes Pensil Alis tuh. Sedot angin kipas angin kesedot sampah. Mukti bawain lagu Angka. Oh tuh keren. Rame sih bang. Abis Wijaya 80 baru Gledek. Wih abis Ardito. Iya. Abis slow ya kan. Tiba-tiba Gledek. Wih, dengan vokalis yang tidak hafal lirik. Tapi lu bisa ngakuin nggak bang? Band punk pertama di dunia yang pakai standbook. Sekarang siapa yang ngeband punk pakai standbook bang? Agak ada kan dia doang. Kayak band cafe. Iya kayak band cafe. Iya. Biasa pakai iPad gede tuh. Pakai iPad. Iya. Ini ada pakai standbook, ada buku liriknya. Iya. Jadi penonton nih mau nyanyi nggak apa. Ini udah ada liriknya, tenang aja. Jadi tinggal kayak buku lagu zaman itu bang. Tinggal dilipat-lipat aja udah ada liriknya semuanya. Iya. Ada chordnya. Itu berarti ridersnya disediain panitia. Riders sediain. Yang standbook itu? Enggak, bawa sendiri. Bawa sendiri, bendera bawa sendiri, apa namanya, buku lagunya gak bawa sendiri semuanya. Menganjing nih gak apa lagi. Iya. Otaknya kecil sih Wancoy itu. Kayak pas bayi emang otaknya kayak injak bidan tuh bang. Gepeng makanya wah lupa nih. Gampang lupaan dikit. Iya bener ya. Tapi gila Gledek tuh naiknya lumayan loh. Dadar. Berkat apa namanya menurut gue, Gledek naik ya dibantu sama Bang Riko Lubis, termasuk lo juga bang, digoreng ya kan, akhirnya teman-teman di luar pada tahu semua, penasaran. Tadi itu Gledek dibuat buat ini doang bang, apa namanya, kita main buat main di stand up fest. Oh awalnya. Yang ngajak tuh Patra. Pertama Patra ngajakin. Ngajak siapa? Ngajakin gue. Cuy bikin band yuk, gue bilang. Ayo bikin band, tapi ya rada yang kenceng-kenceng aja bandnya, gue gituin kan. Jangan pop-popan lah, gue bilang gitu. Pang-pangan aja. Oh yaudah nama bandnya apaan? Gue bilang Gledek. Oh yang Gledek dari lu? Iya Gledek dari gue. Kenapa Gledek sih? Udah kilat aja gue bilang gitu kan. Terus udah gitu, suaranya kenceng bikin orang kaget, udah Gledek gitu namanya. Akhirnya lama Patra ketemu Wancoy lagi siaran, ketemu ngajak Oja lagi, udah jadi. Berempat tuh? Berempat. Tadinya mau nambah ADMS. Kalau nggak salah sempet ngantri Purwacaraka. Iya sempat ngantri tuh. Cuma dia nggak bisa not 7. Gue bilang, oh maaf, Gledek kunci miring semua. Gue bilang. Kalau Purwacaraka kumis yang miring nih. Nggak
jadi akhirnya berempat Kagak jadi, doang. akhirnya berempat doang. Iya. Pemilihan diksi lagu itu lu semua. Kayak apa? Mimpi jadi kiper. Mimpi jadi kiper Wancoy. Oh, Wancoy. Iya. Oke. Tapi lirik apa namanya? Kita bikin dulu. Gimana nih Bang liriknya? Cuy, tambahin ini. Jadi kayak Patra sama Wancoy juga ikut terlibat juga gitu. Iya. Kadang kalau Bang lirik 5, gue 5 ya, gue bilang gitu. Oke, gue di rumah dibikin tuh lirik tuh. Yeah. Kayak apa namanya? Kasir migran. Iya. Terusnya apa lagi Kasir tuh? migran tuh bercerita soal apa? Bang, lu pernah ke warung membelinya penuh, bawel dan kita, "Bang, taruh dong, sabar dong. Taruh dulu." Nah, itu penjaga warungnya udah migran tuh, Bang. Gua pernah ngerasain soalnya. Makanya, wah, oke juga nih kasir migran, gua bilang gitu kan. Oh, dari situ. Iya, dari situ. Oh, oke. Kesurupan wasit. Iya, itu kan? kenapa ya? Itu di Depok, jadi banyak back kiri pada protes ya kan. Saya nggak hen aslinya, kagak kamu hen. Wasitnya gak sabaran, emosi naik kesurupan. Namanya kesurupan wasit. Wasit tuh kesurupan Bang, dia ngecek VAR deh. 5 jam ada kali. Lama main banget. Ngecek VAR deh, iya bener. Kesurupan wasit, makanya terinspirasi dari situ-situ aja Bang. Jadi Wancoy 5, gue 5. Udah jadi pas di studio, Bang lirik gimana nih Bang? Kayaknya ente aja deh cuy. Akhirnya bikin bareng-bareng udah kita. Di studio. Di studio. Ngetek di Piping di Venom Studio Bang. Venom Studio. Iya. Soalnya Iya. tempatnya enjoy sih. Enjoy. Iya. Jakarta. Jakarta. Enggak, Kebagusan 3. Iya, kebagusan dekat kantor gue tuh dia. Dekat kantor lu Bang. Iya, Piping. Straight out. Strike out. Iya, Itu iya. era lo juga Bang ya? Iya. Strike out kan? Straight out. Zamannya masih drummernya Benny. Oh iya, Benny Amster. Benny Bang, ya? Amster. Oh iya. Iya, benar. kan sekarang udah hijrah deh. Udah hijrah, Iya. iya. Nah, tuh wah itu straight out era Benny sih. Respect semua. Raja pensi Bang ya? Wah gila, soalnya snare tuh ada 2, Bendy tuh ada snare 2, ada yang 2. kayak ada yang piccolo tapi lebih kecil lagi. Yang tang. Oh biar bunyinya high gitu Bang nanti ya? kalau ntar diganti lagi snare, gue bilang wah ini niat banget nih. Kan kala itu kan musisi ya, anak Iya. band, nenteng Iron Cobra. Oh, iya, udah Bang. respect. Snare sama star klasik Jepang. Iya, udah canggih. respect. Heeh. Ibarat kata kalau gitaris bawa SG asli. Iya Wih, bener. respect. Gibson SG asli, Iya. orang juga, wah orang kaya nih. Iya, ya orang kan? kaya nih. Kalau kita kan Prince. Prince tuh gitar yang sebulan karatan tuh Bang ya. Gitar-gitar buat latihan tuh. Belinya di toko olahraga. Toko olahraga tuh di toko raket ada tuh Bang Prince Bang. Iya. Kenapa bisa nyatu gitu Bang ya? Iya bener, kenapa ya? Iya, maksudnya di toko raket udah pasti ada gitar akustik, ada Nah. gitar Prince tuh. Ini gue pernah bahas sama teman gue. Kenapa senar piramid zaman dulu, gitar ukulele, gitar Prince itu nyatu sama toko badminton, Iya. toko kok gitu segala Iya. macam. Ternyata memang ini permainan kata mereka. Oh permainan. Iya, yang menyenangkan pada saat itu. Kan bola basket dia jual ring-ring juga tuh. Iya, ring-ring basket juga ada tuh Bang. Nah, dulu basket itu sama kayak bola, olahraga rakyat. Iya. Jadi zaman itu tuh di pohon-pohon mati di dekat rumah gue Setiabudi itu dipasangin ring basket. Ada apa ring basket? Jadi olahraga rakyat sebelum menjadi olahraga orang kaya. Kita tuh sama kayak Filipina dulu cuy, olahraga tuh basket anak kampung yang main. Gue sering nontonin vlog-vlog orang Filipina Bang. Rata-rata warganya pakai baju basket semua. Iya, tapi di sana emang gila cuy. Lu Basketnya kacau, Bang, di ya? ganggangan tuh ada ring basket. Bak sampah yang dibelah, ember cat dibelah zaman itu emang kayak Kalau gitu. kita kan gawang sendal gitu Bang, kebanyakan ya. Iya, ini bener. ember cat dibelah. Iya. Saat itu tuh kayak gitu. Terus akhirnya apa namanya? Nah, basket sama bola sama bulu tangkis itu kan olahraga rakyat. Sekaligus gitar-gitaran nongkrong. Jadi menurut mereka adalah ini kalau disatuin nih emang udah pas jualannya emang buat permainan lah yang digandrungi anak muda. Senar piramid kan zaman itu kan senar satu mulu yang dibeli. Bener Bang, sinar piramid backgroundnya ada orang lagi ngumpul main gitar, Iya. tengah-tengahnya ada api. Iya. Ya kan bener gak? Gue pernah nanya sama kasirnya, Bang ini tengah-tengahnya orang main gitar, itu lagi bakar apa sih? Kasirnya bilang apa? Ikan kembung kali. Tapi cuy, gue akhirnya menelusuri senar piramid. Oh ini kok kenapa senar murah? Ternyata memang ada senar piramid bagus mereknya. Tapi di sini dari awal itu yang dijual adalah KW-nya. Oh,
Berarti kalau di luar negeri piramid emang harganya rada mahal kali Iya bang. kayak Ernibol kali ya. Ernibol iya Iya. kayak. Cuma kalau di sini emang apa namanya kayak senar buat tongkrongan Buat jadinya bang. Iya. tongkrongan. Itu KW yang dijual. Oh, dulu mah waktu zaman gue bang ya harganya 1.000. Mungkin gue zaman dulu lebih di bawah 1.000 kayaknya. Kayak gopean deh. Gopean kayaknya. Orang kerja senar piramid jual di fotokopi, tempat Iya. fotokopi. Saking putusnya tuh senar tuh Bener, sering. Makanya dijual di tempat fotokopi. Tapi sampai Gila. sekarang masih ada bang senar piramid bang. Masih ada? Nih, solusi orang begadang main gitar tuh udah senar piramid pokoknya tuh. Yoi. Zaman itu ya kalau misalnya begadang-begadang kan masih tongkrongan masih sering lah. Mungkin sekarang juga masih sering lah. Kayak di pos ronda atau di saung di kampungan mana gitu kan pasti ada gitar yang digantung. Iya benar. Enggak. Yang kalau misalnya kata-kata kok banyak puntung rokok di Iya dalam. benar. Di Ini bang, lubang ya? gitarnya Genta mereknya. Genta sama ini apa? Ya? Allegro. Oh Allegro. Bener. Itu kayak nama tempat karaoke Allegro bang. Kalau Allegro palanya rada lancip. Iya, Nah, kalau Gentar ada bulat dikit deh. Iya. Itu ngerasain juga cuy. Ngerasain bang. Di Depok. Di Lu Depok. Depok mana sih? Gue Depoknya Kampung Serap jatuhnya. Di mana tuh? Stasiun lama, sonoan dikit. Nah, sebagai warga Depok, gimana tanggapan lu soal Mars Depok yang sering digaungkan di lampu merah? Lampu. Oh yang wali kota tahun lalu itu Iya, bikin. iya, iya, Sekarang saat udah itu. di aransemen kan salah. Di aransemen sekarang. Kan jadi akustik mas. Lebih ke coir jadi bersama. Choir. Tapi gua akuin bang, waktu tuh masih ada lampunya di lampu merah, emang itu penunda bete bang. Iya. Gimana? Kita biasanya kalau di lampu merah nih kalau nggak ada musik, lihat kanan kiri benerin spion. Iya. Bener nggak? Kan? Terus jaga keseimbangan motor Iya. gini-gini. Biar nggak jatuh. Biar nggak jatuh. Tapi videonya itu bang, aki-aki jaga keseimbangan motor ada. Lama lagi, Itu lama Bang. lagi. Jago, Lama sirkus. tuh, jago itu, jago Sirkus. Makanya Iya. dengan munculnya lagu Mars Depok di lampu merah Margon, di lampu merah Ramanda, itu jadi penenang bete kita. Oke. Mars Depok, idolaku. Gitu. Bukan sih. Masa Mars Depok nyanyi lagu Mars Depok? Mars Depok, idola gua tuh Mars ya udah. Kalau Depok nggak ada ngapal bang, tapi emang kuncinya enak sih kalau dikulik. Kayak rencana geledek pengen cover Oh itu wali kota tahun lalu. tahun lalu. Oh, sekarang nggak? Sekarang udah beda. Oke, udah ada CFD loh Depok loh. Gak salah. Ke Sudirman kita. Iya. CFD-nya ya beneran CFD, ya kan. Abang ke Depok, jatuhnya kita kayak ngeliat bazar dadakan. Pasar malam ya. Iya kan, tiba-tiba orang bawa bebek bang ke sono. Iya. Tiba-tiba nih kocaknya lagi bang. Jadi ada kalau nggak salah ini ada tukang yang ramal-ramal pakai kartu gitu bang. yang tarot. Terusnya ada orang nih ngeramal. Kata tukang ramal ya, kayak besok Anda dipecat deh katanya. Dia marah, apaan gue baru ngelamar kemarin. Kan lu gak salah sendiri yang mau ngelamar, gue bilang gitu. Kan lagi diramal ya. Iya ada Spiderman, oh pokoknya lengkap lah bang. Jadi intinya nggak bisa olahraga tuh, sempit. Sempit bang, jatuh kita ke festival jajanan bangot. Ada kerak telur, ya kan? Ada kue Jadi dong. olahraga kan Gak sempit bisa, ya? gak bisa. Kalau mau jam 3 subuh, bang. Jam 3 subuh, kelar jam 5 udah. Enak tuh. Oh iya karena ya kayak pasar dadakan aja, pasar malam soalnya aja. orang-orang pada ngecengin Depok. Apaan Depok CFD-nya pendek kata gitu. Soalnya batasnya dari Polres Depok sampai lampu merah Juanda. Lah iya pendek Kalau juga. Sudirman kan bang Jauh banget ya kan. Kita mau lari juga enak bang di Sudirman ya kan. Kagak tukang dagang kagak ada ya Dari kan. Ratu Plaza sampai ya Bundaran HI. Bundaran HI. Iya. Kalau Depok bang kita mau lari dikit-dikit kita apa namanya ngeles kucing anggora dulu kan bentar. Jadi banyak tukang dagang jadi gitu jatuhnya emang buat jajan aja udah. Apa yang lu banggain Depok selain Ayu Ting Ting? Kalau menurut gue bang, Jakarta tanpa Depok nggak ada cerita. Covid pertama kali di mana? Di Depok. Kerana terbang pertama kali di mana? Depok. Nah, Babi ngepet. Depok. Depok. Pocong pertama kali di mana? Depok. Depok. Semua di Depok bang. Kalau nggak ada Depok, Jakarta nggak punya cerita. Maksudnya Depok itu kan menjadi salah satu pencetus judul-judul sinetron. Contohnya? Misalkan
Babi Ngepet 2. Udah ada kan tayangan Babi Ngepet 2 kan. Nah, Depok salah satunya itu, Bang. Begal Depok. Iya, banyak ya. Waktu itu ada emak-emak di begal. Tukang sayur. Di begal, motornya diambil, emak-emaknya dibuang ke kali. Iya, Bang. Serius dibuang ke kali. Buset. Pagi-paginya ada wartawan nanya. Harusnya kan lihat dulu, Bang ya. Pak, ini subuh ada yang dibegal ibu-ibu, motifnya apa? Orang Depok bilang apa, Bang? Apaan? Ulang tahun kali, Mas. Kalau cepurin. Lihat dulu kan, kan. Jangan main asal aja. Ulang tahun. Tapi Depok, iya, sejarah Depok ya. Kenapa ada namanya Bule Depok? Karena memang di situ tuh ada kayak apa penjajahan. Nah, gue lurusin nih, Bang. Gue sebagai orang yang cinta sama Depok nih. Dulu Depok itu, Bang, kalau kita telusuri, Depok itu negara sendiri, Bang. Oh iya? Iya. Depok itu dulu belum menyatu dengan Indonesia. Karena United States of Depok. Yes. Dulu Depok dipimpin sama Cornelius Castellin, salah satu saudagar Belanda yang dulu kerja di POC. Pokoknya Belanda baik dah. Datang ke Depok beli sebidang tanah, ya kan. Terusnya warga-warga Depok dipekerjakan tuh. Namanya makanya ada Belanda Depok. Bule Depok tuh dari Belanda Depok. Itu Belanda Depok. Yang ada marga-marganya. Nah, itu dari Cornelius Castellin. Ada Jakob, ada Sudiro. Pokoknya ada 12 marga pokoknya, Bang. Oh, itu warisan dari Belanda. Iya, nih, Bang. Depok. Van de Sar nggak ada? Van de Sar nggak ada. Nah, ada. Kalau Depok sejarahnya nggak dihilangin, Bang. Itu Depok makannya nggak beras. Apaan? Gandum. Wih. Kici pagi-pagi. Mami, Yes. pancake-nya belum mateng. Mami jawab, no pancake, this roti Auka. Yang ada di Madura tuh, Bang, roti Auka 3.000 enak banget itu. Makanya dibilang Belanda Depok begitu, Bang. Punya kantor pemerintahan sendiri dulu Depok. Presidennya juga ada, Bang. Oh iya? Iya, kalau Presiden Depok. kantor pemerintahan Depok ada di Jalan Pemuda deket rumah gue. Anjir. Kenapa sejarah ini nggak digaungkan di kita SD ya? Nah, makanya kalau bilang orang Depok aneh, kita tarik ke masa lalu dulu. Depok udah menjadi suatu negara tersendiri, Bang. Oh. Akhirnya Depok bergabung sama Indonesia. Dulu ada namanya Gedoran Depok. Apa tuh? Jadi Indonesia lagi merdeka, Depok nih tidak mengakui gitu, Bang. Oh. Akhirnya yang dari Jakarta kalau nggak Dimusuhin? salah ya, datang. Lu tuh harus ngakuin Depok tuh bagian dari Indonesia juga gitu. Oh, ngumpul di Margonda. Tahu kan semuanya kan? Kasih tahu kan ya, emang ya. Di Oh, PS gitu. kagak ada ini. Beneran ada tuh ya Depok negara sendiri Ada ya? kalau coba cari searching dah. Rumah-rumah Belanda juga masih ada dulu zaman dulunya. Pantesan ayah ojak Belanda ya mukanya ya? Iya. Maksudnya rada Ayah ojak setiap hari Minggu. Iya. Dia nari sepatu yang bunyi tuh nggak, Bang? Depok tuh, Bang, ya kan? Iya. Tapi bener sih. Sejarahnya banyak banget di Depok tuh. Iya. Depok. Bahkan apa Betawi Depok tuh gaya bahasanya beda sama Betawi Jakarta ya. Beda. Gua tuh Bekasi beda Depok gua. Nah, jadi gini, Bang, yang gue pelajarin, Betawi itu ada tiga kategori. Ada Betawi pesisir, Betawi tengah, Betawi pinggiran. Pesisir Betawi Bahari lah. Kalau Betawi tengah yang pakai E itu. Gue Mau kemana, ya kan? Ya elah, bisa aja daftar Sarwenda. Gitu. Betawi tengah entertainnya lah, Bang. Yang ada pencak silat, palang pintu, itu gambang tengah. kromong, tengah. Kalau Betawi pinggiran tuh kayak dulu tuh ondel-ondel dibilangnya barongan tuh. Barongan tuh. Jadi dulu ondel-ondel tuh ibarat kata tuh buat pengusir roh-roh jahat lah dulu. Oh, kayak ogoh-ogoh berarti. Ogoh-ogoh kayak sekarang mah udah jadi suatu ikon Jakarta. Iya, Jakarta. Nah, terus yang gua tuh Betawi kalau nggak salah ya, Bang ya, Betawi pinggiran. Gua lu selalu udah nyampur sama ada Betawi orat dewekan lanang.
Lah gua mah ora bang, mau kemari aja. Mau kemana? Dedewekan aja kita mah. Itu pinggiran banget tuh. Itu pinggiran, udah nyampur sama Bekasi. Bekasi juga ada, Bagen kayak gitu. Bagen, iya. Nah daerah pinggiran tuh ada kayak Tangerang lagi. Nah itu bahasanya udah campur Sunda juga bang. Oh, jadi gabung-gabung. Lah mau kemana? Kita mau ngendong. Ngendong kan nginep artinya. Kalau di bahasa Sunda ngendong nginep. Iya, badeng ngendong. Iya, badeng ngendong. Iya. Oh, jadi kalau diterusin emang Betawi secara bahasa beragam-ragam bang. Udah banyak unsur Cinanya juga kan kalau Betawi kan. Teluk Naga, Cina Benteng di situ tuh. Kalau Betawi sono ada kata jasanya bang. Buset gede jasa bang. Jasa itu apa? Kayak jasa imbuhan tuh, apa? Kayak imbuhan kayak gede banget. Oh jasa. Jasa. Oh. Jadi agak beda. Logatnya juga beda. Saya mau kemari. Ini jasa banget kayak gitu-gitu bang. Itu apa? Itu daerah-daerah Tangerang tuh, betul-betul Tangerang kayak gitu semua. Udah campuran lah. Kalau Depok masih Betawi ora, Danta, Lanang, Dewekan. Danta tuh tawar ya. Buset ora Danta banget nih orang kayak gitu. Danta tuh apa sih? Danta tuh kayak apa namanya? Buset kayak kagak enakin gitu bang. Buset kagak enak banget nih orang kayak gitu-gitu bang. Kayak minum kopi Danta banget ini gitu. Danta banget. Iya. Ada Ilokan tuh ya kali gitu. Iya ya kali. Itu Depok. Depok juga ada kayak gitu. Banyak mungkin bang. Rata-rata tuh daerah Sawangan tuh Depok apa namanya Betawi ora. Daerah gue juga banyak sih. Yang masih kental daerah mana Depok? Yang Betawinya masih kental? Daerah Rangkapan Jaya, Rawageni, Rawa Denok, Citayam juga masih kental banget. Masih kental tuh. Iya. Udah ketawa. Beneran friend. Tapi banyak tuh kalau Setiabudi Betawi Tengah. Iya. Gue Setiabudi dari kecil. Iya. Rumah gue tuh Betawi banget, cuy. Bener-bener yang kayak di Sidul minus balik. Nah kayak gitu. Jadi temboknya yang ada bundel-bundel gitu. Oh ini bentol-bentol. Apa namanya gigi balang. Iya, ada bentol-bentolnya terus warna hijau semua. Warna hijau, iya benar-benar. Gitu. Terus ubin tuh ubin-ubin oren, ada yang oren sama campur-campuran tuh. Ubin zaman dulu bang, mau ubin sekarang lebih bagus ubin zaman dulu. Iya benar, setuju. Karena bisa dipakai buat tidur. Iya. Udah gitu AC bukan AC ya, dinginnya sejuk bang, adem. Kok zaman sekarang kan pakai ubin sekarang, jangan tidur di ubin paru-paru basah. Iya. Kok zaman dulu kan mama nggak ada yang kayak begitu. Iya tidur ubin semua ya. Tidur ubin semua. Iya sekarang beri-beri. Bangun bengkak ya badan. Iya bener bengkak aja ya kan. Setiabudi tuh bang, Betawi Tengah tuh. Iya. Setiabudi tuh. Nenek gua itu tuh tinggal di rumah yang sama sampai 3 generasi termasuk ya adik gue lah, sampai gua dan adik gua gitu. Jadinya rumahnya tuh masih emang zaman dulu banget. Berarti Betawi orang kaya bang ya, tanahnya banyak ya. Gua enggak, cuma satu tanah gua di situ. 10 hektar. Enggak. Cuma emang saat itu tuh kakek gua tuh punya percetakan. Wah iya, makanya ada percetakan negara kan. Bener, percetakan di Setiabudi. Orang gue masih pas gue masih udah SMP masih ada mesin yang zaman dulu tuh. Oh iya. Yang bunder dikasih apa? KP yang besi, cet, krek muter. Itu masih ada tuh gue tuh. Makanya Pelat-pelatnya juga masih ada. Berarti emang Betawinya lebih ke modern bang ya. Modern. Usaha Ngomongnya gue, gitu ya. gue pakai E semua. Pakai semua. Iya. Mau kemana gitu. Tapi seru sih. Iya seru bang, bener. Setiabudi dari kecil gue Setiabudi. Berarti Setiabudi kan itu banyak pertunjukan lenong juga kan bang ya? Berarti pernah ngerasain, maksudnya pernah datang juga bang ya? Kalau di Setiabudi jarang. Jarang ya? Jarang. Pisangan bang, banyak. Oh gitu. Pisangan banyak tuh acara-acara lenong. Kalau Setiabudi lebih ke Betawi yang religius tau gak, yang suka ngumpul bikin rebanaan kayak gitu-gitu. Biasa kan berarti keluarga lo satu gang, keluarga semua tuh bang? Enggak. Yang serunya dari Setiabudi Timur, gue tuh Setiabudi Timur 3. Kanan gue tuh Katolik, depan gue Hindu, ada Kristen, ada orang Batak, Palembang nyampur. Wah itu seru banget cuy. Jadi misalnya setiap upacara keagamaan misalnya Hindu, kita tuh rame-rame masak-masak buat dia. Misal Natal masak-masak buat yang Kristen, yang misalnya Lebaran pada yang Hindu, yang Katolik segala macam open door juga apa sih? Open house ya. Iya, buat makan-makan juga gitu-gitu. Seru. Berarti emang Betawi gotong royong semua bang ya. Akulturasi. Benar. Di situ Setiabudi Timur 3 tuh kangen gua. Dijual 2007. 2007 berarti udah pindah ke mana bang sekarang?
Gua udah pindah Jakarta. Jagakarsa Iya, ya. kalau nyokap gue Cibinong. Berarti masih kental Betawi itu Bang, Jagakarsa. Karena Setu. Iya, dekat Setu. Karena masih ada perkampungan Betawi situ Bang. Emang deh? Ada Bang. Gimana? Di Setu kan? Dekat Setu, iya dalamnya. Nah di situ sering ada acara-acara no. Kalau lo masuk Bang itu kampung Betawi semua. Orang-orang pada jual cokin, ondel-ondel, dodol, semua ada di situ semua Bang. Kue talem. Kue talem, kalung jimat ada. Ada juga situ Bang. Ada. Iya. Kadang gue sering ke situ main-main karena sering ada pertunjukan di situ Bang. Iya. Makanan Betawi yang lu suka apa? Kue dongkal. Oh, jarang tuh yang kayak meletus kan, gunung meletus kan. Jadi dia masih satu keluarga sama putu Bang. Kue putu tuh. Cuman emang dia Putu mininya. putu yang mini. Iya, yang pakai bambu tuh. Yang colokan. Nah, cuman kalau doi begini nih, tumpeng Iya, begini. piramid. Paling enak atasnya. Karena banyak gula. Gulanya masih lumer. Iya. Kalau udah bawa orang rada males belinya. Karena udah tawar. Udah tahu. Lu bisa masak? Cuy. Bisa masak Bang. Dulu kan kita Ikut MasterChef. dulu master chef. Siap. Bisa bikin Gila. apa? Sembur nyamuk bisa kita bikin. Oh, yang main pukul-pukulan sama Renata tuh lu ya? Bukan. Sama Chef Arnold. Tunggu deh, MasterChef yang angkatan berapa ya, cuy? Kalau nggak salah gue ikut 10 sama 11 Bang, 2 kali. Karena tapi nggak masuk sampai Syuting. galerinya. Maksudnya masuk audisi ke yang udah di shoot pokoknya dah tuh. Yang ketiganya dah tuh. Udah disaring berapa ratus besar. Itu satu ituan ada 50 orang dah. Tunggu deh. Gimana tuh pas masuk yang diuji kan pasti masak. Jadi semua orang masak, juri-juri ngeliatin. Yang juri-jurinya bukan yang bintang-bintangnya dong, masih juri-juri dari TV. Juri dari TV sama juri yang juara Bang. Yang juara tahun kemarin. Iya, dia datang ngeliatin ya kan. Pokoknya kalau di MasterChef tuh pokoknya pakai garam doang Bang, kalau nggak salah. Nggak boleh pakai penyedap dan apapun itu. Mecin nggak boleh. Mecin nggak boleh, garam doang ya kan. Jadi misalnya udah tentuin, oke, kali ini tes kita adalah masakan ini gitu. Iya. Enggak, kita sendiri-sendiri. Ci mau masak apa? Paling nusantaraan lah kita ya. Kemarin kita masak soto Betawi Bang. Di yang season 10. Season 10 kalau nggak salah iya. Soto Betawi. Soto Betawi. Oke. Yang keduanya kita masak coto Makassar. Coto Makassar. Nah, kenapa lu milih coto Makassar? Kan bukan kalian lo. Karena sejujurnya nih Bang, rempah-rempah Indonesia kan paling diincer sama Belanda kan. Dari dulu. Nah, iya. ibarat kata nih, kalau masak kagak ada kesulitan, itu kurang asoy Bang. Makanya gue seneng sama rempah-rempah di Indonesia. Iya. Jadi kayak bikin coto Makassar, soto Betawi itu kan rempah-rempahnya kan banyak kan Bang. Betul. Jadi kita harus feeling. Iya. Seret juga kita ya. Jadi harus feeling gitu Bang ya kan. Iya. Ada kapulaga, ada kembang lawang kayak gitu-gitu. Gue paling seneng tuh Bang. Coto Makassar itu bahan dasarnya banyak banget. Apaan aja? Air. Setahu gue nih Bang, itu air udah pasti. Oh, iya. Apa namanya? Coto Makassar kan kalau lo lihat itu kayak pakai santan kan. Itu kagak Bang. Yang gue pelajarin tuh dari air tajin. Lah, beras. Iya, air beras, air tajin dicampur kacang halus dilancur itu. Di blender sampai halus disatuin. Oh, bukan santan. Bukan santan. Kacang tanah. Kacang tanah, air tajin. Oh. Tapi air tajinnya yang bersih Bang. Berasnya juga beras yang bagus. Oke. Jadi dibuat kuahnya dia. Nah, lu belajar dari mana gitu-gituan? Gue dari YouTube beli. Gue buku resep di rumah banyak Bang. Oh iya? Iya. Apaan aja buku resep apaan? Nusantara pokoknya. Nusantara. Lo tuh yang Sampai ibu siapa namanya Bang? Siska. Ibu Siska Dwi Tomo. Bapak Rudi Herudin. Selera Nusantara, sajikan hidangan istimewa. Nah, gue sampai ngeles gitu Bang. Pokoknya gue masakan Nusantara aman lah pokoknya. Paling jago lu apa? Soto Betawi Bang. Wish, kita belum nyoba cuy. Boleh Bang, nanti kita tester kali ya. Soto Betawi pokoknya tuh. Nah,
Dari situ kenapa lu kalah di MasterChef? Nggak masuk ke babak selanjutnya? Karena niatnya gue emang kayak udah deh senang-senang aja lah ya kan. Kalau emang rezeki masuk ya kan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Yang penting kita udah nunjukin bakat kita gitu bang. Menurut lu ada permainan-permainan nggak di MasterChef kayak Ada sih bang, menurut gue. Ada. Gue lihat di samping salah satu dari kota mana dia masak set laki lu. Itu namanya main-main. Itu namanya main. Ini permainan, bukan main-main. Masuk gitu. Kalau permainan gue nggak tahu bang. Emang bisa jadi emang salah satu background audisinya emang sekolahnya canggih-canggih semua bang. Oke. Ada yang belajar di Prancis, di luar negeri, Amerika, semuanya. Wah, gila, kokinya Zidane tuh. Lah kita kan belajar dari koki-koki lingkungan ya kan. Kiri kanan mama. Kiri kanan koki-koki posyandu kayak gitu-gitu. Paling banter kacang hijau ya. Paling banter kacang hijau, iya betul. Di posyandu. Iya. Paling banter kita ngapain jaga bubur posyandu tuh kalau kematangan tuh. Biar gak jadi nasi. Iya benar. Biar gak jadi nasi. Makanya dulu kita juga pernah kerja di hotel bang. Oke. Di daerah Kemang. Ya, Hotel apa? Grand Flora. Ah, di mana tuh? The Rock Cafe tuh bang. The Rock Cafe. Si Ahmad Dhani. Iya. Oh, yang di basement. Yang di basement. Ah. Nah itu hotelnya Grand Flora. Kita kerja di situ bang. Jadi chef. Cook helper. Oh, jadi buat nemenin chef, bantuin chef. Jadi yang kita cuy ambilin sarden, cuy potongin bawang kayak gitu-gitu bang. Oh. Bagian disuruh-suruh dah gitu. Kalau kita mah cook helper lah ya kan. Berapa lama di situ? 5 tahun lah bang. 5 tahun. 5 tahun. Tadi awalnya kita jadi steward dulu di situ. Steward tuh tukang cuci piring bang. Oke. Iya kita yang di situ. Naik jabatan. Naik lah cook helper dewe tapi kita bang. Daily worker. Daily worker. Iya. Kagak yang karyawan kagak. Tapi emang sekejam itu dunia chef, dunia kitchen. Iya. Katanya kan ada, pokoknya jenderalnya adalah si chefnya kan. Iya generalnya si chef. Mau nggak mau lu, gue maki-maki segala macam, jangan ngamuk, jangan baper lu. Doni, kamu masak apa ini? Masak kunyuk pak. Masa goreng monyet. Makanya Chef Juna galak gitu bang. Oh, Karena kan makanan yang kita buat tamu kan. Jadi emang secara seasoning aja seasoning ya kan. Rasa juga harus oke. Kalau nggak oke kan dikomplain udah pasti marah-marah ya kan. Lu dapat ilmu banyak di situ. Banyak bang ilmu bang. Makanya kita seneng bikin masakan Nusantara. Oke. Asinan Betawi kita bisa bikin. Ya kan yang kemarin lu kirim apa tuh? Asinan Betawi ya? Asinan Betawi sayur. Emak lu apa lu yang bikin tuh? Jadi gini, awalnya tuh gue dagang asinan bang waktu SD. Di rumah. Punya orang. Hah? Iya itu. Maksudnya? Jadi ada orang punya usaha asinan, kita ikut jualin. Oh. Perbungkusnya dulu gue ngambil gopek bang. 500 perak. Iya. Mak gue tahu, ya kan. Mak gue tahu. Belajar. Coba asinannya kayak gimana sih, ya kan? Dipelajarin sama mak gue tanpa resep yang dari si bos itu. Akhirnya mak gue bikin sendiri. Tapi lu bawain enak tuh. Alhamdulillah bang ya. Enak tuh. Bumbunya berasa Iya bang ya? berasa. Alhamdulillah. Sampai lu kirim-kirim tuh kemana gitu kan? Iya. Waktu itu siapa aja yang pernah makan tuh? Deni Cagur, Pernah makan deh? Rina Nose, terusnya Cing Abdel, Ceng Abdel ya. pokoknya beberapa Mas Parto Pernah makan tuh? pernah makan. Ivan Kaseleng, Oh basisnya. basisnya pernah makan. Pernah. Waktu itu ada yang mesen orang Malang. Mas bisa pesen nggak asinan? Kirim kemana? Gue bilang itu. Ke Malang, bisa nggak dikirim? Bisa-bisa aja sih bu, cuman pas sampai sana jadi pohon gue bilang. Ya asinan ya kan bang. Kejauhan ya. Kejauhan ke Malang. Iya, tapi enak tuh, enak. Alhamdulillah bang, iya. Itu lu bikin pre-order aja gitu. Pre-order aja bang. Jadi emak gue tuh jualannya Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Oh, pre-ordernya di situ Pre-order tuh. situ aja. Kagak digelar bang. Jadi orang datang bu, saya pesanan asinan 30. Jadi dibikinin sama gue. Dia buat dijualin lagi kayak gitu-gitu bang. Oke. Bu pesanan asinan gocap ya kan, dari emak gue sekian, dia jual sekian kayak gitu-gitu bang. Nah, soto Betawi lu tuh yang paling enak. Menurut lu soto Betawi Warkop Polim gimana? Karena menurut gue tuh beda tuh sama tradisional, tuh modern kan? Iya. Rasanya modern kan? Iya. Iya. Kalau tradisional kan
rempahnya masih berasa tuh bang. Iya, iya. Dia kalau yang asli tuh dia pakai susu tuh bang. Pakai susu. Pakai susu deh. Dia pakai susu cair UHT tuh. Oh pakai itu. Dia pakai itu. Oh. Santannya cuma sedikit doang. Oke. Nah kalau yang asli itu, maksudnya yang bener-bener Betawi lah gitu. Nah terus pakai apa namanya? Blue Band apa tuh? Wisman. Iya. Pakai gituan bang. Biar lebih gurih lagi. Makanya yang soto Betawi asli itu mahal ya. Iya. Kemarin kita di Pesta Pora ya, pecah tuh. Alhamdulillah. Tapi sejujurnya bang, anak-anak Benang Kenur tuh berterima kasih banget sama lo bang. Mau apa? Karena udah diajak main di Pesta Pora bang. Meskipun Seneng, kita bang. panas-panasan ya. Iya. Jujur gua hampir pingsan bang. Terik banget di situ kan. Asli. Iya. Lu bayangin jam 11:30. Iya, tapi penonton pada kuat tuh bang. Iya gila. Sangar sih bener. Dan tuh penuh tuh. Iya bener. Pas kita bilang kan, soalnya kan Green Boys harusnya kan hari sebelumnya kan. Iya. Wancoy, tipes. Masuk rumah sakit. Gue tanya bang, lo ke rumah sakit diantar keluarga apa kagak? Kagak, gue sendiri naik motor. Gue bilang kayak beli mecin ke warung gitu bang. Tapi emang doi strong banget sih bang. Iya. Udah keluar dari rumah sakit nih. Hari H keluar dari rumah sakit. Malamnya mabuk. Itu bang, keluar rumah sakit kan ke paspor tuh bang. Itu keadaannya 0%. udah kemana-mana. Tapi emang gue akuin sangar juga sih fisiknya bang. Sangar. Makanya dia kalau wah itu anjing sih emang tuh Wanco itu kemarin kita lagi di Kalimantan Peman Jambi. Oh Jambi yang itu bang ya? Karaokean ya? Green Boys. Green Boys. Wah Ancoy kerok di panggung lagi nyanyi. Terus dulu sama DJ di gini-giniin. Coy, atraksinya kenapa lu kerokan coy? Tapi bang disangar banget sih bang. Iya. Terus dia kan gini sebelum karaoke, habis minum gini. Tuh kan, ngapa coy? Gue udah tahu nih. Ternyata gue sakit gara-gara minum. Emang dari awal coy. Coy. Tapi lanjut coy. Lanjut. Gak apa-apa dulu, yang penting gue tahu penyebabnya apa. Tapi tetap minum goblok. Tapi memang dia kalau buat nokip kuat juga bang. Wah, sangar deh mah. Waktu di lokal fest dia nokip dari jam 2 siang bang. Sampai jam 6 sore. Gak tau tuh abis berapa itu tuh. Iya. Nah yang kita Benang Kenur tuh yang kita Pesta Pora. Kita kan main jam 11:30. Gue datang jam 9. Posisi jam 9 pagi. Hari Minggu orang-orang CFD dia mabok. Jam 9 udah tengleng. Udah enjoy gue dulu, udah enjoy. Wow. Gaya hidup happy Anda. Gaya hidupnya Rolling Stone. Iya Rolling Stone. Tapi Benang Kenur kocak sih. Alhamdulillah sih bang. Kocak cuy, itu kocak. Pecahnya tuh bang podcast sama Green Boy bang. Wah itu kocak tuh. Itu sekali-kalinya tuh kita kayak pepesan kosong. Iya bang. Green Boys. Iya. Itu gue seneng banget bang sama bang. Makasih bang ya. Lu bayangin ruang-ruang sempit. Gitu gampang ngeromong taruh dalam. Iya makanya gue bilang kata Bang Wancoy, cuy, ini studio nggak bisa masuk gampang ngeromong. Bang, please bang bisain bang, gue bilang gitu. Karena ini identiknya gue bilang gampang ngeromongnya. Alhamdulillah akhirnya bisa juga bisa bang. Bisa juga, meskipun sempit-sempitan. Iya, akhirnya diajak lagi sama main Pesta Pora, ya kan. Pesta Pora jadi awalnya Kicuy sama apa namanya? Benang Kenur main dulu, terus akhirnya kita masuk. Wah itu kayak lenong gitu. Iya sih bang. Tapi cuy, gue tuh salut sama lu adalah lu masih tetap mempertahankan budaya Betawinya. Iya. Dengan kemasan anak muda. Benar bang. Iya, Benang Kenur, elunya sendiri. Karena si Benang Kenur tuh konsep gue di stand up comedy bang. Iya. Maksud gue mikir gini ya. Yang lucu mah banyak banget, yang keren banyak banget. Gue bilang itu. Cuman yang beda kagak ada nih. Gue bilang itu. Akhirnya gue ngebentuk stand up X Lenong pakai gampang keromong bang. Wih, iya. Kita diundang-undang acara corporate. Apa yang lu bilang tuh, Adira? Acara kredipo. Kita ngibur-ngibur apa namanya? Orang-orang belum lunasin utang. Wow. Tapi cuy, dengan adanya Benang Kenur, lu kan kalau manggung suka skip tuh. Ngebantu ya? Ngebantu alhamdulillah bang. Kalau skip kenapa tuh suka skip? Suka lupa materi? Sebenarnya tuh kita manggung sama Benang Kenur bang, itu nggak ada konsepnya bang. Oh ngalir aja? Ngalir aja. Nyanyi juga ketemunya aja. Oh makanya freestyle. Misalkan kita ngebawain lagunya Pocong Mumun, ribet, pade ribet. Iya.
Na yang belum tentu benernya. Itu lagunya Haji Mandra tuh. Kadang bawain lagu Cemara cuma dibikin gambang kromong. Balonku ada 5 kayak gitu-gitu. Nah, main disinkronis Bang. Ada orang bule. Switcha lo main. Iya Bang. Switcha lo main. Oke sih, let's go. Kayaknya main neng si gue semua tapi gampang ngomong. Boleh ikut nyanyi juga Bang. Wah asai gue bilang. Karena gue yakin Bang, kesenian dari Betawi yang gue bawa itu juga bukan buat orang tua gitu, tapi teman-teman Gen Z, teman-teman di atas Gen Z atau di bawah Gen Z tuh suka juga sama kesenian Betawi ini Bang. Yang masih relate dengan Gen Z, mungkin nanti ada Gen Alpha dengan kesenian Betawi adalah fenomena cak-cakan. Oh iya. Itu maksudnya masih ada benang merahnya lah. Mereka pasti masih menikmati. Soalnya konsepsi benang kanur ini Bang, dia lebih nyapa penonton. Ya. Nyapa penonton, ngecengin penonton, muji-muji penonton, udah dipuji kita jatuhin lagi. Modelannya kayak begitu Bang. Tapi seberusaha mungkin gue ngecengin penonton tuh boleh ngecengin balik lagi. Boleh deh. Boleh. Ini gitu boleh. Boleh Bang. Jadi kayak kelihatan tuh kita bermusik tapi harmonis gitu Bang. Kalau misalnya pasti ada dong. Banyak Bang. Lu ngecengin nih, penonton ngeceng balik tapi gak lucu. Penonton nih? Ada sih Bang. Lalu gimana? Gue kata mendingan lu balap anjingnya gitu. Dicengin lagi. Karena gitu kalau ada yang lucu, waduh kayak harus pesan Gojek deh gitu. biar balik lagi. Makanya dengan adanya si Benang Kenur, gua memperkenalkan Gambang Kromong. Tapi Gambang Kromong yang lain juga, grup-grup lain juga pada keren-keren semuanya Bang, bagus-bagus. Tapi itu gue lebih yang keluar jalurnya dah gitu Bang. Itu yang crossover lah. Gue kenalin ke teman-teman yang tadinya suka perunggu Hindia, kok tiba-tiba ada Benang Kenur. Lokal Fest juga pakai Benang Kenur geledek. Alhamdulillah dibantu sama Bang Riko Lugis tuh. Ada Benang Kenur juga. Itu alhamdulillah sih Bang, waktu kita main di Lokal Fest, pikiran gue paling nggak ada yang tahu lah Benang Kenur, siapa sih Benang Kenur. Pas Benang Kenur masuk, ada yang tahu Bang. Itu hati ternyuh Bang. Benang Kenur, anjing gue kayak Metallica gue bilang kan. Benang Kenur asik gue bilang. Jadi bener udah semangat juga gitu Bang. Asik. Teman-teman lu juga semangat juga sih. Semangat Bang. Asli berapa orang Benang Kenur? Ada 10. Nah kemarin dikit tuh. Nah, kalau full tim 10. Tunggu deh, 10 apa aja? Ada Gambang. Siapa namanya? Gambang itu namanya Wawan. Kromong namanya Rifai. Gendang Au. Namanya Au. Terus perkusi ada Budi. Teyan ada Ale. Teyan yang kayak biola. Oh iya. Yang gesek-gesek Bang. Terus ada trombon mitra, trompet, embung, gua vokal. Nah duanya lagi tuh tim perkusi Bang. Oke. Jadi yang lengkap. Ini Hilman basis. Oh basis. Gak, kalau yang Atun kejepit apa namanya? Oh itu namanya kalau bisa dibilang apa namanya? Bilang sih orang-orang trompet Atun sih Bang. Trompet Atun karena yang kejepit itu kan? Iya, trompet gede. Namanya brass bass kalau nggak salah namanya. Iya. Oh bersepuluh tuh kalau full tim. Full tim 10. Yang kita di Pesta Pora tuh berenam doang 6 ya? Bertujuh Bang. Oh 7 ya? Bertujuh. Ada trompet, kromong semuanya. Oh gila. Thank you udah bantuin lo cuy. Gue yang makasih Bang, karena udah diajak. Iya. Gue bilang ini harus seru nih. Gue bilang karena gue alhamdulillah nih brother, kita diajak sama Bang Gopar nih di Pesta Pora. Orang-orang pada senang sama Bang. Itu yang pada kerja di kantoran pada cabut Bang. Karena seneng Bang. Iya. Karena gini kan, Green Boys itu kan bukan grup lawak. Iya. Nggak beda kayak GJLS, kayak agak lain. Mereka emang komedi. Kalau kita kan nongkrong. Kalau kita Green Boy Bang, ibarat kata kita
ketemu abang-abang yang lagi nongkrong di Posyandu. Tapi bedanya kita cuma dengerin nggak diajak ngobrol. Iya, cuman ceritanya seru, tapi kita nggak berani untuk nimbal gitu bang, ya kan? Oh iya bang, ini beli permen dulu ya kan? Gitu jadi bansur aja, tapi seneng nongkrong bareng-bareng ya bang. Iya makanya gue emang dari awal tuh kayak gitu dan kita emang bukan lawak. Tiba-tiba ngelawak tuh ya emang kagak disengaja. Iya. Wanjo itu nggak ada maksud ngelawak sama sekali. Tapi emang Bang Wan semua emang natural komedi bang, nggak dibuat-buat sih. Iya natural dia. Iya natural komedi. Makanya kalau dia ngomong kadang kalau menurut gue tuh dia ngomong apaan aja lucu bang. Iya. Iya. Kalau misalnya main, yang penting dia ada baterai orang, alias inti sokar. Gue bilang bang, coba ikut stand up, gue bilang gitu. Sekali 2 kali aja open mic. Tapi knocks dulu, gue bilang. Kalau nggak knocks kan doi. Ya kayak kalem. Lancar ke Direktur Mayora ya kan. Sukses buat benang kendora itu ya. Mantap, Kicoy Adoy. Gila, kita masuk ke segmen STMJ, subscriber tanya mari jawab. Wow. Yang pertama dari Fadlu Serius, katanya selain les bahasa ayam, ente pernah sekolah musik klasik dulu bang ya? Fadlu Serius. Dulu gue pernah bang les musik di Farabi. Sumpah. Bener demi Allah kagak bohong. Gitar? Klasik ngambil ya. Oncoeng. Baca not balok. Wanjing. Set gue bilang, wah kayak klasik tahun 1890 gue bilang. Belajar. Dere. Wah, lu canggih banget gue bang. Sekarang udah kolup bang. Ih, udah kolup. Gitar-gitar klasik gitu Gitar kan. klasik nilon kita mainnya dulu kayak gini. Oh nilon. Farabi lu belajar Dwiki Darmawan. Yoi. Keyboardis. Iya. Legend juga tuh bang ya. Gilang Ramadan juga. Iya. Berapa lama di Farabi? Farabi cuman 2 bulan. Mahal cuy. Bukan mahal sih, emang waktu itu gue nggak sanggup buat bayar bulanannya bang. Itu mahal namanya. Berapa dulu? Dulu berapa ya, per bulan kalau nggak salah gope deh bang. Berapa kali pertemuan? Sebulan tuh 4 kali pertemuan. Dulu sempet Purwacaraka dulu juga pernah masuk gitu. Oh iya? Iya. Anjing, lu emang gitar banget ini. Iya, senang sama gitar kita bang. Gila. Jadi seenggaknya kita harus, emang dari dulu pengen jadi musisi bang. Oke. Gibson SG atau Fender apa yang Strato? Bukan, Fender apa yang Tele. Coben. Jaguar. Apa sih? Jaguar. Iya. Gibson SG. Oh, jek. Oh, lu jek soalnya. Iya. Karena kita ngeliat gitarisnya CDC. Oh, si ini. Iya. Celana pendek. Celana pendek. Kita demen ngeliatnya. Oh, gitar SG. Oke. Berikutnya Ryan Bajenet. Brother, gue asal Adidas. Relax, kalem, maksimal, anjay kalau lo jadi Walcott Depok bakal berbuat apa? Asal Adidas, apa sih? Adidas ada singkatannya bang. Apaan? Anak disco dari Serap. Wih. Oh dia tuh. Relax kalem. Relax kalem maksimal. Dulu tuh kita sebelum stand up bang punya ibarat kata biar nggak grogi. Halo assalamualaikum, apa kabar semuanya? Relax kalem maksimal. Anjay itu si elong semua bang. Anjay. Baru stand up gitu bang. Iya. Biar semangat. Biar jadi api. Makanya lu kalau jadi wali kota Depok bakal berbuat apa? Gue bakal banyakin sarana permusikan sih bang. Gila. Karena jujur kalau di Depok bang, sarana untuk buat venue. Buat acara-acara musik itu masih terbatas lah. Ibarat katanya gue pengen punya, kalau Jakarta GKJ. Oh, Gedung Kesenian Jakarta. Nah, kalau Depok tuh juga harus punya tuh bang gedung keseniannya juga, bisa untuk musik lah, teater lah, dan semuanya semua di situ. Gue pengen gitu bang. Terus gue banyakin toko-toko bolu paling. Tuh, udah Ryan. Berikutnya Degun, target geledek 2026. Target geledek 2026 kita umroh bareng. Wih, amin. 2026 kita lagi nyiapin ini bang, album. Album kemarin udah nih, yang satu. Pertama kan EP, Mimpi Jadi Kiper. Album pertama judulnya soundtrack film action. Nah sekarang album lagi. Produktif wih. Total 10 lagu.
Album yang kedua. Album kedua. Wih, mantep. Di Durasi setara Mr. Big. alias 1 menit setengah. Tapi Bang, Patra, Oza, Wancoy masih ada darah Minangnya kan? Iya. Di album Geledek yang sekarang kita menciptakan yang namanya Pop Minang Song. Anjing. Jadi gue berdedikasi karena lagu-lagu Padang menurut gue kane-kane Bang. Betul. Iya. Sendu-sendu. Apalagi DJ lagu DJ Padang. Iya. Wah, itu kane. Ya sekarang kan kayak Tabola Bale. Ada unsur-unsur lagu-lagu Minangnya kan. Saluang itu. Iya. Makanya di lagu Geledek gue selipin beberapa, ada salah satu lagu Minangnya. Wih, mantep. Soalnya prepare, kalau kita diundang main di Pariaman, kita udah siap. Jadi dia hanya lagu Padang nih satu nih. Jadi sengaja bisa singelong dah ya kan. Wajib ada saluangnya tuh. Itu bikin sedih tuh. Bakal kita isi nanti. Wih, mantep. Kayak Niji yang main kan? Bukan, Jo Satriani. Gila gitar sama situ. Oh ada 2006 ada Bang. Mantep. Ditunggu tuh The Gun. Berikutnya Putpat. Wah ini nih brother kita. Iya. Ente katanya pernah stand up di depan lansia. Gimana tuh bikin ketawanya? Gila nih orang ini. Dulu kita pernah Bang. Dulu kita pernah stand up. Jujur tapi ini bener nih Bang. Kita diundang stand up, tapi penonton nih yang udah pada toku semua Bang. Kita bingung ya. Umur 200 gitu kali ya. 400. Kita stand up kagak lucu Bang. Fokus makan agar semuanya. Tunggu, acara apaan? Acara dinner gitu Bang. Acara dinner ya kan? Apa ya? Panti, acara panti bukan jompo. Bukan panti, kayak pertemuan gitu. Pokoknya dah kita suruh stand up kan. Udah gitu dikasih tekanan, Bang harus lucu ih. Ya harus lucu lagi gue bilang. Pertama gue opening apa Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang suka angling Dharma gak? Karena udah kagak yakin gue Bang. Yang undang gue nelpon saat Mas Kici stand up ya. Budget sekian. Oke siap. Terus telepon lagi Bang. Mas Kici, kira-kira Mas Kici lucu apa kagak? Di kan lu yang ngelot Bang, harusnya gue digituin Bang, gue rada kesel juga kan. Gue bilang gini, Mbak kalau mau lucu undang Mickey Mouse saya 10. Putpat. Enggak, gimana akhirnya gimana tuh? Mereka nggak fokus, akhirnya gimana? Udah nggak lucu Bang, semuanya udah fokus makan semua udah. Gitu, yang tadinya kita datang stand up, Mas mau makan apa? Ditawar-tawarin enak Bang. Pas pulang nada cuek panitianya. Mau nagih sisanya juga cocok apa kagak nih. Makanya itu ngebom gitu Bang. Tahun berapa itu? Sebelum Covid 2019 kalau nggak salah ada Bang. Malu itu Bang. Kalau stand up nggak lucu tuh kepikirannya bisa seminggu Bang. Iya. Siapa aja komikanya selain lu? Gue sendiri. Yang lainnya apa? Yang lainnya ada apa namanya pertunjukan ludruk, ketoprak gitu Bang. Yang ketoprak aja kagak lucu apalagi gue. Yang pakai gerak aja nggak lucu gerak. Ya? Kita yang ngomong. Iya. Ya fokus semuanya. Ya udah sih. Iya nggak apa-apa lah ya kan. Iya terus ini aja deh apa performance ngejahit atau nenun. Lucu tadi gue bilang gini, kok pada diam semuanya, ini lagi acara pelepasan burung dara. Oke, dari Putpat. Ice painting. Kata-kata hari ini Bang Kicoy. Kata-kata hari ini di mana nih kameranya? Kesederhanaan aku suatu saat bisa membahagiakan kamu, anjay. Terima kasih buat Kicoy Anoy. Terima kasih ya. Bang, makasih Bang ya. Thank you banget. Sukses buat Benang Nur, buat Geledek nih, buat lu pribadi, ya tetap mengangkat kesenian Betawi dengan kemasan masa kini. Dan terima kasih semua yang udah nonton PWK episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Gofar Hilman pamit, bye semua.